Tapi sebenarnya di hidup ini ada faktor luck kan. Oke. Faktor keberuntungan ini tuh Betul. realita pahit gitu loh. Kerjain apapun jadi aja. Dia maksudnya mau dibilang pintar, lebih pintar dari lu enggak. Tapi apapun yang dia kerjain semua lebih mulus. Betul. Faktor luck ini sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan, tetapi menurut gua ini sesuatu yang bisa kita kembangkan. Gua kan mempelajari banyak banget orang itu selalu punya keberuntungan. Dia ngapain aja sukses. Bikin A sukses, bikin B sukses, bikin C sukses. Ada satu tali kesamaan dari semua orang itu, yaitu berbakti sama orang tua. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau remake video kita yang tadi gue lihat 8 bulan lalu nih. Iya. Nah, jadi waktu itu tuh kita bahas soal kenapa sih kita itu susah banget buat kaya. Nah, jadi mungkin kita ya waktu itu setengah curhat juga. Belum kaya nih gitu. Ya kaya relatif lah ya. Mungkin ada bagi sebagian orang. Bagi kita sih belum. Harus punya berapa, misal katakan 100 triliun baru kaya. Tapi ada bagi sebagian orang mungkin 200 juta juga udah kaya. Kan jadi ya relatif ya. Cuman ini beberapa hal yang menurut kita penting lah untuk kita tahu. Jadi kita sama-sama bahas nih. Nah, jadi yang pertama itu nyambung nih ke yang pertama sih, yang dulu kita pernah bahas. Jadi sebenarnya bikin kita itu gak kaya-kaya itu justru hal-hal kecil di hidup, bukan hal-hal besar. Nah, hal-hal kecil itu apa aja? Sebenarnya banyak ya. Yang ini gua berdasarkan pengalaman yang gua sendiri lihat dari semua orang yang gua kenal, gitu ya. Salah satu hal yang paling sering adalah dari pergaulan. Ini ambil contoh ya. Waktu dulunya itu seseorang ini kerja, terus ternyata dia kumpulin modal yang cukup banyak, akhirnya dia berbisnis. Bisnisnya maju banget. Tanpa terasa bisnisnya itu oke banget. Dia mulailah bergaul dengan orang-orang dari grup apa gitu. Ternyata pergaulan di grup itu ya, itu orang biasa banget yang namanya itu foya-foya dan selingkuh. Ya awalnya dia merasa, aneh ya kok orang kayak gitu kan. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, akhirnya dia juga dikenalin selingkuhan. Kecantol lah, gitu kan. Kecantol, akhirnya selingkuh. Apa yang terjadi? Dia diporotin habis. Dia diporotin. Mau bagi lagi susah, akhirnya bangkrut. Maksudnya dari hal-hal kecil. Jadi kalau seandainya kita mau memilih pergaulan, sebenarnya itu menentukan masa depan kita banget. Kalau lu gak menolak pas lu masuk ke sebuah pergaulan jelek, nanti masa depan lu juga udah gak bisa tolak. Jadi yang bikin hancur itu banyak yang gitu. Nah ini gua ada satu cerita lagi, ambil contoh ya. Ada salah satu orang yang gua kenal juga, ya hidupnya baik-baik aja, baik-baik aja. Terus dia kenal lah teman-temannya itu suka main judi. Jadi awalnya teman-temannya datang nggak ajakin main judi, pasti ya lihat aja gitu loh. Malah nggak lihat loh, cuma minum-minum aja, minum-minum bareng ya. Habis itu lama-lama temennya ngajak, yolah temenin kita, gak main, temenin aja. Akhirnya ngikut dia. Dia lihat sekali, 2 kali, 3 kali, keempat kali dia ikut main. Sekarang dia yang paling hancur. Dia yang paling rusak di bandar. Bukan mending jadi bandar. Ini jadi yang main yang paling banyak lah. Iya, yang kalah paling banyak. Maksudnya tidak ada orang yang pengen jadi orang jahat. Gak ada loh. Lu willingly itu lu pikir, oke, gue memilih gue mau hancur karena judi. Gak ada. Tapi judi itu menghancurkan lu walaupun lu mau apa enggak. Kayak gitu. Jadi ini hal-hal seperti ini yang sering bikin orang. Di saat lu menang, lu pikir lu bisa lebih. Betul. Bisa lu kalah, lu nggak rela gitu. Lu mau balas gitu. Biasanya kayak gitu. Orang judi ya. Orang pikir itu yang bikin orang pejudi itu candu itu impian, bukan. Keinginan untuk balas dendam. Keinginan untuk mengembalikan apa yang mereka sekali lagi. Contoh nih, gue kalah 10 juta. Gue yakin hari ini 10 juta itu gue bisa balikin. Hantam lagi. Lu baik menang atau kalah tetap jelek gitu. Karena lu menang, lu pikir wah kayaknya bisa jadi 4 juta. Nah nanti pas lu menang,
Lu berpikir apa? Gue bisa lebih. Nanti pas lu kalah lu berpikir lagi, gue bisa balikin nih kemenangan gue yang kemarin. Ya gak ada ujungnya lah. Jadi yang pertama ini soal hal kecil. Karena hal kecil yang lo awalnya bergaul, mungkin lo ikut teman, akhirnya ya jadi hal besar. Itu yang jadi faktor kenapa kita ini susah kaya. Tapi ini sebenarnya contohnya bisa banyak banget. Apapun lah, mungkin kebiasaan kita bangun siang, misal. Wah ini gue sih lumayan tersindir. Atau kebiasaan apa ya, suka orang lagi ngomong dia suka nyela misal. Gue juga dong. Terus gue kayak nyerang lu ini. Gak apa-apa. Contohnya mah banyak. Betul. Ini bercanda aja. Jadi banyak hal yang bisa jadi contoh. Tapi tadi salah satunya itu sebenarnya kebiasaan itu weekendan party. Oke. Itu kebiasaan yang kecil banget, tetapi gak cocok untuk semua kalangan. Kalau lu punya duit berlebih banget, Mon, itu gak masalah. Lu tiap minggu party gak ada masalah. Contoh lu penghasil 50 juta sebulan, terus sekali party 2 juta, gak masalah. Kalau lu gaji UMR ya, lu beli ST-nya aja udah 150 ribu, udah bisa buat bayar pulsa lu sebulan gitu loh. Jadi Gak bisa. Nah, kecil-kecil ini sering. Oke, jadi itu satu. Kedua, ini menurut saya ini sebenarnya dari pengalaman juga, tapi terutama di waktu masih agak muda. Itu tuh terlalu overthinking menurut gua. Overthinking bikin lu tuh gak maju. Iya. Kenapa? Menghalangi. Kenapa? Karena kita itu terlalu banyak antisipasi. Betul. Memikirkan hal-hal yang gak penting. Betul banget. Itu gua sih ngerasa banget deh waktu gua flashback, misal katakan lah ya waktu baru mulai kerja gitu ya. Mungkin waktu itu tuh gua fokus. Iya. Gua benar-benar cuma belajar, gua lakuin. Tapi di satu titik itu mungkin udah ngerasa udah bisa. Pikiran udah mulai kemana-mana nih. Udah mulai fokus ke hal-hal yang nggak terlalu penting. Misal nih, katakan contoh hal kecil. Slack sama teman kantor. Wah itu tuh lu mikirin terus lagi sama teman-teman. Padahal gak terlalu penting lu mikirin gitu. Atau misal lu ada masalah si ini ngomong apa, lu keganggu. Kayak lu mikirin itu terus atau apapun lah. Maksudnya banyak hal yang bisa jadi distraction untuk kita. Iya betul. Maksudnya itu ataupun lu pengen lebih maju, tapi lu khawatirin nanti bisa gak ya? Itu lu pusingin terus bisa gak? Ya daripada lu mikirin itu mending lu lakuin aja. Iya. Sebenarnya maksudnya menurut gua banyak hal-hal kecil yang distract menurut lo gimana soal itu? Overthinking ini bener banget, Bang. Gue juga tipikal yang sangat overthinking. Dulu pertama kali kita awal bikin konten itu gue selalu khawatir menyinggung banyak pihak gak ya? Ada yang tersinggung gak ya? Sekarang gue sih gak khawatir. Kenapa? Bagus kalau ada yang tersinggung. Yang gue khawatir kan gak ada yang nonton, Mon. Kalau ada yang tersinggung viral masih mending, Mon. Gak ada yang. Maksudnya overthinking ini ya bikin sesuatu yang simple jadi rumit. Jadi rumit banget. Salah satu yang paling sering overthinking ya yaitu mengenai kerjaan yang kita itu bergantung dari sana. Kayak dulu gue kan jualan jam nih. Dulu gue kalau kirim jam tangan, gue selalu mikir, gue udah masukin ininya belum ya, masukin itunya belum ya. Padahal gue belum pernah loh kelupaan sekalipun aja gue belum pernah loh. Tapi gue selalu mikir, apa kelupaan ya? Apa ini ya? Apa itu ya? Nah, yang kayak gini-gini itu, tapi jujur overthinking ini memang gak sesimpel. Gak gampang buat tackle. Untuk kita tackle, tapi justru kita latihan. Latihan. Belajar itu adalah tidak semuanya harus sempurna. Kalau ada kesalahan nanti kita pasti bisa lakukan sesuatu. Gitu. Kayak contoh, kita menyinggung pihak lain seandainya dalam video ini. Terus pihaknya gak senang, ya kita take down. Sesimpel itu kan sebenarnya kan. Orangnya mau somasi nih, take down aja. Sebenarnya selalu ada cara gitu. Cuman waktu pikiran kita itu udah kalut, kita udah gak bisa melihatnya seperti itu. Betul. Karena kita cenderung udah kemana-mana pikirnya, takut ini, takut itu, khawatir. Nah itu tuh menurut gua kalau semakin cepat kita bisa handle ini, ataupun paling enggak lo tuh bisa paham aja. Wajar untuk kita itu kadang bisa seperti itu. Ya itu udah cukup membantu sih. Karena wajar aja kita sebagai manusia ada kekhawatiran, ada takut itu umum gitu. Jadi teman-teman kalau lagi ngalamin, ya kita juga ngalamin. Iya betul. Gitu. Nah jadi tadi yang kedua itu overthinking.
Nah, yang ketiga, mungkin ini juga jarang lah mungkin orang bahas. Iya. Tapi sebenarnya di hidup ini ada faktor luck kan. Oke. Faktor keberuntungan ini tuh Betul. realita pahit gitu loh. Ada orang yang Memang hoki ya. kerjain apapun jadi aja. Dia maksudnya mau dibilang lebih pintar dari lu, Enggak. lebih cakep dari lu mungkin enggak juga gitu. Tapi apapun yang dia kerjain, semua lebih mulus. Betul. Ya nggak tahu lah apa ini yang dimaksud dengan hukum alam lah, karma lah, itu kan nggak ngerti. apa gitu. Tapi faktor luck ini berperan penting menurut gua untuk seseorang itu bisa hidupnya itu Ya. ya mungkin secara keuangan lebih berlebih gitu. Menurut Betul. Ini gue setuju banget. Faktor luck ini sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan, tetapi menurut gua ini sesuatu yang bisa kita kembangkan. kembangkan. Luck ini. Salah satu yang menurut gua kan mempelajari banyak banget orang itu selalu punya keberuntungan. Ya. Dia ngapain aja sukses. Bikin A sukses, bikin B sukses, bikin C sukses gitu kan. Nah, gue lihat ada satu tali kesamaan dari semua orang itu, yaitu berbakti sama orang tua. Oke. Jadi ini percaya gak percaya. Jadi dulu ya, pernah sekali itu gue jalan sore sama sepupu gue ya. Jadi jalan sore tuh gue orang jalan di Medan. By the way gue bukan tinggal di Medan ya. Maksudnya waktu itu kebetulan gue jalan-jalan di Medan. Gue jalan nih sama sepupu gue. Pas jalan pagi dia ngomong, lu tau gak sih itu? Sekarang tajir banget loh. Nih Noh lagi bawa mamanya pergi jalan. Beli rumah sampai 45 M. Terus cerita dong ngobrol. Waktu itu gue masih kecil, gue masih SMA apa kuliah kayaknya. Cerita ngobrol, dia bilang, tapi yang hebatnya begitu dia sukses, dia langsung bawa orang tuanya tinggal bareng sama dia. Dari kampung gua, orang sekampung gua ini, gitu kan. Gua mulai lihat, oh ternyata dia bisa sesukses itu. Padahal ini orang terkenal gak pinter. Bukan pinter, apalagi bermodal. Gak punya modal apa, orang keluarga miskin di kampung gitu kan. Tapi sangat-sangat berbakti sama orang tuanya. Nah, gua mulai melihat, oh iya bener. Terus gue ada satu cerita lagi dari saudara gue. Jadi saudara gue ini waktu zaman dulu ya, keluarganya kan miskin ya. Jadi mereka itu mungkin kalau nggak salah 6 bersaudara atau 7 bersaudara. Jadi 2 bersaudara ini itu kerja di pabrik. Itu selalu kirimin duit ke orang tuanya, gajian tiap bulan. Jadi waktu zaman dulu lah, ini mungkin 50 tahun lalu atau 40 tahun lalu gue lupa. Jadi waktu dulu itu gajinya 75.000 sebulan, selalu dikirim balik. Nah, yang lainnya ini sebenarnya biasa-biasa aja sama orang tua. Tapi yang 2 ini pergi kerja, ngerantau, kirimin duit. Terus setelah sekian lama ceritanya, nggak langsung kaya juga sih. Waktu orang tuanya meninggal ya masih biasa-biasa aja apa. Terus setelah sekian lama sekarang tajir melintir dua-duanya. Gitu, tajir melintir, dua-duanya ini malah bisa bantu hidupin kakak adiknya yang lain, gitu loh. Karena mereka berdua ini yang paling berbakti sama orang tuanya. Yang satu dulu tinggal sama orang tuanya, orang tuanya sakit-sakitan, apa semua dia yang beresin. Jadi ya faktor luck ini percaya gak percaya. Kalau ngomong keduanya ini pintar, mungkin yang lebih pintar ada bapaknya, gitu. Tapi ya gitu, lu percaya percaya. Tapi memang kalau dengar dari cerita ini, kalau kita perhatiin hampir semua yang sukses itu ada kaitannya dengan berbakti sama orang tua sih. Betul. Ya jarang lah kita dengar ini orang durhaka banget tapi sukses. Emaknya nih disepak tapi sukses. Iya, habis pukul emaknya nih. Ya, gak pernah dengar. Gak pernah dengar. Tapi kalau dengar orang yang sukses nih selalu kaitannya dia dulu berbakti banget sama orang tuanya, ataupun sekarang lah kalau orang tua itu dia gak lari kemana-mana. Betul. Jadi kalau lu rasa lu buntu ya, ini sih resep hidup gue ya. Lu rasa lu buntu, udah lu berbakti aja sama orang tua. Lu berbakti, lu apa, nanti tahu-tahu peluang itu datang aja. Sebisa-bisanya kita lah. Ya kita tahu maksudnya nggak semua orang itu. Nggak harus dengan materi loh. Iya, maksudnya nggak harus dengan materi. Lalu juga mungkin nggak semua orang itu juga punya hubungan baik dengan orang tua. Mungkin masa kecil apa ya kita nggak bisa ngomong juga. Tapi kalau lu punya kesempatan dan lu memang masih ada atau apa ya, nggak ada salahnya sih lu melakukan itu gitu. Bener banget. Betul lah ya. Oke, nggak ada lagi ya? Itu aja lah ya. Oke, jadi mungkin 3 hal ini yang bisa teman-teman coba resapin nih, atau mungkin ada pendapat lain coba share di komen dong. Apa yang kira-kira bikin seseorang nih
susah nih buat lebih maju di hidup. Nah itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.